Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Dan salam audit kepada Bapak Ibu para auditor, para APIP dimanapun berada. Pada kesempatan ini kembali kita berbincang-bincang membahas sebuah pertanyaan yang masuk ke dalam grup Facebook. Berikut ini pertanyaannya. Assalamualaikum, mohon masukannya para suhu tentang persyaratan tanda lapor tenaga kerja dan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan. Apakah ini persyaratan sudah sesuai standar pengadaan sekarang? Memang dilampirkan juga di sana. Ada diminta data personil manajerial. Disebutkan bahwa di data personil manajerial ini wajib melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pelunasan iuran BPJS Ketenagakerjaan 1 bulan terakhir atau di bulan April. Itu di data personil manajerial. Di lembar data kualifikasi atau LDK juga ada diminta, yakni wajib melampirkan bukti wajib lapor ketenagakerjaan atau WLK 1 tahun terakhir yaitu tahun 2020. Diminta juga sertifikat keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu BPJS Ketenagakerjaan direktur atau pimpinan perusahaannya, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan bukti pelunasan iuran BPJS Ketenagakerjaan 3 bulan terakhir Februari, Maret, dan April. Di sana ada sebuah tender untuk usaha kecil, diminta persyaratan tentang regulasi tentang ketenagakerjaan ini. Memang di satu sisi kita bisa maklumi yang diminta oleh Pokja pemilihan ini di dalam dokumen pemilihan supaya ada kesannya bahwa dalam persyaratan ini atau peserta yang mengikuti tender ini harus mematuhi peraturan yang berlaku, mematuhi ketentuan yang berlaku di sektor ketenagakerjaan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan di sini. Kita tahu bahwa sebagai badan usaha, tidak hanya badan usaha tersebut patuh kepada peraturan tentang ketenagakerjaan, tetapi banyak peraturan-peraturan lain yang harus dipatuhi oleh sebuah badan usaha. Baik dia dari sudut mungkin perpajakan untuk tenaga kerja, maupun dari sudut CSR, atau banyak lagi kepatuhan-kepatuhan yang harus ditunjukkan oleh sebuah badan usaha. Tetapi di dalam tender atau dalam proses pemilihan penyedia, maka sudah ada rambu-rambunya. Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan di kualifikasi dan di persyaratan teknis. Jadi peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 sudah memberi rambu-rambu, terutama di SDP. Di SDP itu jelas disebutkan untuk tenaga kerja apa saja yang diperlukan. Di sana sudah jelas disebutkan yang diperlukan hanya tentang daftar riwayat hidup, sertifikat kompetensi, dan atau bisa diganti daftar riwayat hidup itu dengan referensi dari pemberi kerja.
Hanya itu yang diminta. Memang banyak lagi nanti persyaratan-persyaratan sebagai tenaga kerja, baik dia tetap maupun tidak tetap. Tetapi rambu-rambu sudah diberikan sehingga nanti tidak melebar, menambah-nambah persyaratan. Nah, jadi di dalam peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 sudah jelas untuk tenaga kerja dari banyaknya persyaratan dalam menjalankan usaha, tenaga kerja cukup daftar riwayat hidup atau referensi pemberi kerja dan sertifikat kompetensi. Walaupun nanti sertifikat kompetensi akan dievaluasi dan dibuktikan pada saat rapat persiapan dengan PPK. Untuk itu, kalau ada Pokja menambah lagi dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait pengadaan terkait sebuah badan usaha berusaha, maka banyak harus dilampirkan dalam dia mematuhi ketentuan yang berlaku. Tetapi sudah dibatasi untuk tenaga manajerial tersebut cukup 2 saja yang dilampirkan. Apa yang tadi 2? Pertama, daftar riwayat hidup atau referensi pencari kerja dan sertifikat keahlian, sertifikat kompetensi. Terkait kualifikasi, persyaratan kualifikasi, juga di sana banyak peraturan-peraturan tentang sebuah perusahaan berusaha. Tetapi sudah dibatasi apa saja yang diminta, sehingga nanti Pokja jangan melebar meminta kepatuhan sebuah badan usaha untuk berusaha. Mari kita lihat apa saja yang diminta di SDP tersebut. Kita lihat satu persatu. Yang diminta di dalam SDP itu adalah yang pertama itu, kita lihat di SDP poin 3012, yang diminta itu pertama izin usaha jasa konstruksi atau IUJK, dan sekarang sudah berganti bentuknya. Izin usaha ini bisa dalam bentuk OSS gitu. Yang kedua adalah persyaratan kepemilikan sertifikat badan usaha atau SBU. Itulah persyaratan yang kedua. Persyaratan ketiga adalah persyaratan kemampuan dasar bagi usaha menengah dan besar. Kalau usaha kecil tidak dipersyaratkan. Yang keempat itu adalah harus memiliki sertifikat manajemen mutu, manajemen lingkungan. Itu pun untuk usaha kategori kompleks dan usaha besar. Selanjutnya memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan SPT tahunan. Selanjutnya memiliki akte pendirian perusahaan. Persyaratan berikutnya tidak masuk dalam daftar hitam. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit. Kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Atau yang bertindak untuk dan atau nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus pengawas tidak berstatus ASN kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara. Selanjutnya memiliki pengalaman paling kurang satu pekerjaan. Begitu juga persyaratan berikutnya memiliki pengalaman paling memenuhi SKP dan juga memiliki SKN. Itulah persyaratan-persyaratan yang diminta di dalam dokumen kualifikasi. Dan seandainya kalau kita meminta
persyaratan-persyaratan dalam menjalankan usaha itu masih banyak. Tidak hanya tenaga kerja, tetapi masih banyak lagi. Tidak mungkin diminta. Maka dalam rangka membatasi ini, ULP melebar permintaan-permintaannya atau menambah-nambah persyaratan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, maka dibatasi dokumen kualifikasi apa saja yang diminta, dan tidak ada yang diminta tentang ketenaga kerjaan ini. Jadi kalaupun nanti diminta ketenaga kerjaan ini, bisa saja diminta setelah tender selesai, karena persyaratan-persyaratan tender sudah tertentu, itulah batasannya. Nah, jadi kalau perlu lagi tentang dokumen ketenaga kerjaan, BPJS ketenaga kerjaan ini, maka ya minta saja pada saat selesai tender, pada saat rapat bersama. Dan sebenarnya tidak hanya kartu BPJS tenaga kerja tetap yang diminta. Tenaga kerja yang tidak tetap pun wajib diminta, termasuk mandor tukang yang langsung berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Mereka yang berhubungan langsung dengan risiko-risiko di lapangan. Dan itu memang perlu diminta. Tapi bukan saat tender diminta. Diminta kapan? Pada saat sebelum penandatanganan kontrak. Saya kira jelaslah bahwa banyak memang persyaratan-persyaratan dalam menjalankan usaha, terutama dalam usaha jasa konstruksi. Tetapi persyaratan-persyaratan tentang ketentuan itu hanya dibatasi sesuai dengan SDP dan tidak satu pun meminta tentang ketenaga kerjaan tersebut. Barangkali demikian penjelasan, dan bagi auditor saya kira disinilah ada kecermatan di sana untuk melakukan audit. Melakukan audit, jangan-jangan ada indikasi pihak yang akan dimenangkan atau diarahkan sudah dibekali sebelumnya. Karena membekali ini butuh waktu. Setidak-tidaknya butuh waktu beberapa bulan sebelumnya. Dan kita bisa lihat fenomena di lapangan, hampir seluruh usaha kecil jasa konstruksi tidak satu pun memelihara atau menjadikan para tenaga teknik yang profesional itu menjadi tenaga tetap, karena mahal harganya, mahal ongkosnya, mahal gajinya, sehingga tidak berani untuk memeliharanya, menggajinya bulan per bulan. Sehingga begitu ada tender saja mereka mencari di mana ada tenaga teknik. Dalam hal ini inilah sebuah peluang untuk mendeteksi adakah fraud di sana, adakah penyimpangan di sana. Nah, ya auditor lah perlu cermat untuk melihat, jangan-jangan ini sudah dibocorkan duluan informasinya kepada penyedia tertentu, sehingga ini nanti menjadi alat untuk menjadikan penawar tertinggi menjadi pemenang, dan selisih antara penawar tertinggi dan penawar terendah itu menjadi ya pulus bagi mereka untuk berbagi-bagi. Saya kira itulah yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.